Shalom, saudaraku dimanapun saudaraku berada. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bisa menyampaikan renungan harian pada hari ini. Saudara-saudara, ada hal yang sangat penting yang saya sharingkan lewat renungan hari ini. Saudaraku, namun renungan hari ini saya sampaikan agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya mungkin saudara mendengar atau saudara mengenal saya tatkala berbicara suara yang begitu keras dan juga tempo yang begitu cepat. Tetapi hari ini suara saya akan saya perkecil. Demikian juga dengan tempo di dalam saya berbicara, saya akan juga perlambat saudara. Mengapa demikian? Sebab saya tidak kepingin saudara terganggu karena suara saya yang terlalu keras dan juga tempo berbicara saya yang terlalu cepat. Saya rindu saudara bisa menyimak kata demi kata, kalimat demi kalimat yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara-saudaraku, pada hari ini tema renungan kita akan berbicara tentang kegagalan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Dan akibat kegagalan itu berdampak sangat menyedihkan dan bahkan pada akhirnya menghancurkan keluarga itu. Saudara-saudara, dan yang lebih menarik adalah ini keluarga orang percaya. Artinya keluarga ini percaya Tuhan. Bahkan ini bukan keluarga sembarangan. Ini keluarga seorang imam. Kalau dalam bahasa kita sekarang, ini bisa kita sejajarkan mirip dengan keluarga hamba Tuhan. Nah saudaraku, siapakah dia? Siapakah mereka saudara? Mereka adalah keluarga Imam Eli. Saudara-saudara, kisah hidup Imam Eli dan keluarganya dikisahkan di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 sampai dengan pasal yang keempat. Dan kita tahu saudara-saudaraku bagaimana kisah keluarga ini. Seperti di depan yang sudah saya katakan, kegagalan Imam Eli sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anaknya ternyata dengan begitu jelas tersirat secara eksplisit di dalam kisah yang diceritakan. Nah saudara-saudaraku, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 dan 13 kita mendapatkan ada 4 hal yang merupakan kegagalan daripada anak-anak Imam Eli. Yang pertama saudara, anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas itu merupakan orang-orang yang dursila. Dursila berarti mereka orang-orang yang berkelakuan jahat, yang berkelakuan tidak baik, yang berkelakuan begitu sangat-sangat mengecewakan. Yang kedua saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan atau tidak takut, tidak hormat kepada Tuhan. Dan ketiga saudara, kita melihat bahwa anak-anak Imam Eli ini adalah orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangan mereka. Sebagai seorang anak imam yang akan meneruskan pelayanan bapaknya, harusnya mereka mengerti akan hal ini. Ada batas-batas yang tidak boleh mereka langgar. Tetapi tidak demikian saudara. Mereka lakukan apapun semau mereka. Sehingga yang menjadi patokan bukan hukum Tuhan, tetapi hukumnya mereka atau keinginan mereka. Nah yang keempat saudaraku, kita mendapati bahwa anak-anak Imam Eli ini adalah orang-orang yang tidak mendengar nasihat orang tua. Sekalipun mereka salah, orang tua menasihati mereka, tetapi mereka tidak memedulikannya. Nah saudara, apa sebenarnya yang membuat ini bisa terjadi? Apa penyebab kegagalan dari anak-anak Imam Eli ini saudara? Nah ini yang sangat penting saudaraku, yang harus kita perhatikan saudara. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 29 saudara, tatkala Tuhan memperingatkan, Tuhan menegur lewat seorang abdi Allah kepada Imam Eli yang ada hubungan dengan anaknya secara khusus. Di situ kita dapatkan ada sebuah kalimat saudara, sebuah kalimat yang begitu sangat-sangat menyentak,
Kalimat itu berbunyi demikian, mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku? Demikian yang Tuhan sampaikan kepada Imam Eli, saudara. Nah, saudara-saudaraku, dari kalimat ini kita bisa memahami, kita bisa menafsirkan, sekalipun tidak secara eksplisit, tidak secara terang-terangan, tapi kita melihat bagaimana Imam Eli ini yang begitu lemah terhadap anak-anaknya. Lemah yang saya maksudkan di sini adalah bahwasanya Imam Eli tidak menghardik anak-anaknya, tidak mendidik anak-anaknya sedemikian rupa. Dia lebih mengikuti kemauan anak-anaknya. Dia lebih menyetujui apapun yang anak-anaknya inginkan atau lakukan. Singkat kata, benar-benar Imam Eli telah bertindak lemah terhadap anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku, memang kita tahu Imam Eli menasihati anak-anaknya. Bahkan Imam Eli dengan begitu sedih mengutarakan isi hatinya yang sangat kecewa tatkala kedua anaknya ini melakukan tindakan yang tercela. Tetapi saudara, itu sudah terlambat. Anak-anaknya sudah tidak mau mendengar lagi, karena mereka sudah terbiasa hidup semau mereka, tanpa hardikan, tanpa sebuah nasihat yang begitu-begitu jelas dan begitu tegas. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu mengapa Imam Eli sedemikian. Mengapa Imam Eli tidak mau menghardik anak-anaknya, tidak mau mendidik anak-anaknya sebagaimana yang seharusnya. Mungkin dia terlalu sayang, mungkin dia nggak tega, atau mungkin dia takut kepada anak-anaknya. Tetapi apapun alasan yang ia punya, saudaraku, tetaplah itu tindakan yang salah, itu tindakan yang tidak benar, saudara-saudara. Sebab dengan demikian, seperti yang firman katakan, dia lebih menghormati anak-anaknya, dia lebih segen kepada anak-anaknya, dia lebih takut kepada anak-anaknya daripada kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan kita melihat bagaimana pada akhirnya kisah keluarga Imam Eli ini. Tuhan marah kepada mereka, Tuhan menolak mereka, bahkan Tuhan menghukum mereka. Sehingga keluarga Imam Eli ini, saudara, tidak berakhir dengan baik. Kisah hidup mereka tidak happy ending, tetapi sebaliknya justru sangat-sangat tragis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan dari kisah yang singkat ini? Inspirasi apa yang saudara peroleh? Hikmah apa yang kita terima? Saudara-saudaraku, tanpa bermaksud berlebihan, saya katakan bahwasanya inspirasi yang kita dapat adalah bahwa kita harus mendidik anak-anak kita sedini mungkin. Kita didik dengan hal-hal yang baik, dan terlebih hal-hal yang berhubungan dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin dini kita didik anak-anak kita, maka akan semakin baik jugalah anak-anak kita. Tetapi semakin terlambat kita didik anak-anak kita, saya percaya bahwa suatu saat tatkala anak-anak kita besar, akan terlalu banyak air mata yang menetes dari mata kita akibat ulah mereka, perbuatan mereka yang menyesakkan kita sebagai orang tua. Saudaraku, saya katakan ini serius. Ini serius, saudara. Mengapa kita harus mendidik anak-anak kita sedemikian rupa, saudara? Sebab kita perjanjian lama menegaskan hal ini. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7 berkata dengan jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan apa yang aku sampaikan hari ini hendaklah engkau perhatikan.
hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik pada waktu bangun, pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berjalan, atau pada waktu lakukan apapun. Ajar berulang-ulang. Kurang lebih sedemikian bunyi firman ini, saudara. Demikian juga dalam kitab Perjanjian Baru, saudaraku, dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 4 berkata demikian, Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu dan didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya ulangi bagian yang terakhir, saudara. Dan didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudaraku, dari hal ini jelas, begitu gamblang, begitu terang benderang panggilan Tuhan terhadap kita sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh memandang ini sebagai sesuatu yang serius, mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita agar mereka mengasihi Tuhan, takut Tuhan, dan agar berdampak besar dalam kehidupan mereka yang semakin hidup lebih benar. Dan saudara-saudara kita para anak yang hari ini saudara masih berstatus anak, saya percaya sebagai anak kita ingin membahagiakan orang tua kita. Kita ingin membanggakan orang tua kita, sehingga dengan cara itu kita membawa penghiburan bagi mereka, kita membawa sukacita bagi mereka, kita membawa semangat hidup bagi mereka. Dan tidak sia-sia mereka melahirkan kita, mereka membesarkan kita, mereka mendidik kita. Tidak sia-sia perjuangan mereka untuk kita, jikalau kita benar-benar membanggakan mereka. Dan selain itu, saudara-saudara, suatu saat pun kita juga pasti punya anak. Saudara juga punya anak. Dan sebagai orang tua, saudara pun tentu juga mengharapkan anak-anak saudara kelak membahagiakan saudara, membanggakan saudara. Mereka membawa sukacita bagi saudara, sehingga apapun yang saudara korbankan, yang saudara lakukan bagi mereka, tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, ayo, engkau yang masih menjadi seorang anak, mulai dari dirimu sekarang, mulai dari keberadaanmu sekarang, jadilah anak yang menghormati orang tua, yang patuh kepada orang tua, yang benar-benar menjunjung tinggi orang tua, membanggakan orang tua, sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan yang ini saya tegaskan, ini serius. Sekali lagi, ini sangat serius. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku dimanapun kau berada.